Kembali lagi di channel Codeshop, channel edukatif buat kalian yang hobi elektronika. Di video kali ini saya akan membahas apa itu fungsi constraint, fungsi max, dan fungsi min dalam Arduino IDE. Ikuti terus video kali ini, jangan ada yang di skip. Langsung saja kita menuju simulasinya. Kita masih menggunakan Walkbee ya teman-teman. Saya masih menggunakan program yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu mengatur terang dan redupnya LED menggunakan potensiometer. Di video sebelumnya saya membahas fungsi ini dengan menggunakan fungsi map ya. Di sini ada fungsi map. Fungsi map itu untuk merubah variabel A ke variabel B. Di dalam kasus ini variabel A adalah 0 sampai 1023 dirubah ke variabel B menjadi 0 sampai 255. Saya akan start simulasinya dulu. Nah, di sini ketika dia nyala terang, potensionya maksimal, dia akan menunjukkan angka 255. Begitu saya putar potensio ke 0, dia akan menunjukkan angka 0 di serial monitor. Saya akan bahas fungsi pertama, yaitu fungsi dari constraint. Saya sudah membuat draft programnya. Oke, jadi fungsi constraint itu untuk membatasi variabel, teman-teman. Di sini variabel yang dimaksud adalah fungsi dari analog rate dari potensio ini ya. Jadi analog input dari potensio ini, dia dimeasure oleh integer volt ini. Nilai dari volt ini di mapping dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255. Dengan fungsi constraint, kita bisa membatasi nilai yang tadinya 0 sampai 255 ini, kita batasi dari startnya 30 ke 200 saja. Ya. Jadi dia meskipun potensio ini diputar maksimal, dia kalau maksimal hanya 200, dan kalau diputar paling minimal dia mendeteksi 30 di serial monitornya. Kita akan langsung coba saja. Sebelumnya saya akan mengamati data dari SenseVal dan fungsi LED akan saya pindah dengan variabel SenseVal. Nah, di sini bisa kalian lihat di serial monitor potensio ini terletak di yang paling minimal ya teman-teman. Dan dia membaca data adalah 30 sesuai dengan batasan yang kita tentukan di constraint, yaitu variabel yang ingin kita batasi, batas bawah, batas atas. Jadi batas bawah adalah 30, batas atas adalah 200. Jadi meskipun potensio ini kita putar sampai penuh, dia akan membaca 200 saja dan bukan 255. Seperti itu adalah fungsi constraint. Oke, selanjutnya ada fungsi max. Di sini saya disable dulu fungsinya. Saya pindah ke fungsi max. Fungsi max adalah membatasi nilai yang kurang dari 60 menjadi 60. Artinya, ini adalah variabel yang mau kita batasi. Nah, kita batasi di angka 60. Jadi, angka yang kurang dari 60, dia akan terbaca 60. Seperti itu, teman-teman, fungsinya. Langsung saja kita simulasi. Ya, ini dia potensio penuh, dia terbaca 255 ya teman-teman. Sesuai dengan nilai mapping yang sudah kita tetapkan. Coba kita putar ke arah minimal. Nah,
di angka minimal dia terbaca 60 teman-teman. Jadi ketika potensio ini kita putar melewati angka 60, dia baru mendeteksi data yang baru. Ketika potensio ini kita putar di bawah nilai 60, dia akan terbaca 60. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari max. Selanjutnya, saya akan membahas juga fungsi dari min, kebalikan dari max, minimal atau min ya. Oke, saya disable max-nya, saya aktifkan minimalnya. Di sini fungsinya sama teman-teman, membatasi nilai, tapi kebalikan dari max tadi. Jadi data yang lebih besar dari 60, dia akan dirubah menjadi 60, teman-teman. Di sini adalah variabel yang ingin kita batasi, ini adalah nilai yang kita tentukan, seperti itu. Kita start simulasinya. Nah, di sini ketika potensio dalam posisi minimal, dia akan mendeteksi 0 seperti yang sudah kita mapping teman-teman, 0 sampai 255 ya. Kalau kita putar melebihi angka 60, dia akan terbaca hanya 60, teman-teman. Kita putar maksimal, dia hanya terbaca 60 ya. Jadi dia hanya membaca data 60 ke bawah. Kalau tadi yang max, dia membaca data 60 ke atas, yang min ini membaca data 60 ke bawah. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman, video kali ini membahas soal constraint, max, dan min. Pastikan teman-teman mengikuti video-video dari channel Codeshop selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel Codeshop. Dan juga like, share, dan komen apabila teman-teman ada pertanyaan seputar pemrograman Arduino, pemrograman yang lain, kalian bisa komen di bawah. Akan saya bantu, saya buatkan videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.